Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Pak Dedi, SMK Negeri 4 Jakarta. Saya mau melanjutkan diskusi kita pada pertemuan yang sebelumnya tentang komponen-komponen dasar elektronika. Pada pertemuan awal kita sudah mengenal pendahuluan bagaimana suatu rangkaian elektronika yang di dalamnya ada komponen-komponen. Komponen-komponen ini punya simbol-simbolnya sudah kita bahas secara satu persatu pada pertemuan awal. Kemudian simbol-simbol ini kalau dihubungkan menjadi skema, gitu ya. Skema adalah kumpulan simbol-simbol yang dihubungkan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu rangkaian. Dari skema rangkaian inilah nanti komponen-komponen itu bisa dirangkai di atas satu papan PCB, kemudian disolder sehingga membentuk rangkaian. Nanti kalau udah jalan bisa dikasih box, ya orang awam cukup pakai ini saja, gitu ya. Pada pertemuan awal tadi kita sudah coba bahas bahwa di elektronika banyak sekali simbol-simbol. Udah kita bahas ini secara satu persatu pada video kita yang pertama. Silakan simak video kita yang pertama. Kita mau lanjut sekarang dengan mengenal komponen kita yang pertama, yaitu tentang baterai. Baterai ini adalah sumber arus DC, ya. Kita kenal batu baterai ini simbolnya seperti ini, ya. Dia ada simbol 1 baterai, ini adalah simbol 2 baterai, ini adalah simbol kalau baterainya lebih dari 2. Ya. Umumnya sampai dengan 9, 12 atau 24 volt, tapi jarang batu baterai yang sebesar. Ini adalah konstruksi dasar dari sumber arus DC yang namanya aki, ya, akumulator. Jadi dia punya positif dan negatif. Sebetulnya dia dibuat dari satu wadah yang dikasih cairan yang berbeda, kemudian 2 buah batang yang berbeda juga, ya, 2 buah penghantar yang berbeda, yang satu zinc, yang satu copper, ya. Kemudian larutannya ada zinc sulfate sama copper sulfate. Kalau ini dipasang, kemudian kita pasang di beban, maka dia terdapat selisih tegangan di sini yang disebut dengan tegangan. Ini bisa kita pakai untuk menyalakan lampu dan lain-lain. Simbolnya ini yang aki, kalau ini yang baterai. Kalau aki itu ada yang aki kering, ya, aki cair. Ini adalah aki yang cair. Ini batu baterai. Kalau baterai dalamnya itu ada karbon, ya. Kalau kita bongkar dalam itu ada bubuk serbuk hitam. Ini pelat penghantar, ya. Lapisannya itu namanya manganis dionis ketod, ya. Ini bagian-bagian daripada batu baterai, ya, kalau kita lihat di dalam. Nah, batu baterai ini biasanya sebagai sumber arus tegangan. Jadi elektronika itu yang membedakan dengan jurusan listrik adalah elektronika menggunakan sumber arus DC. Ya, bagaimana mengelola sumber arus DC? Loh, kalau pakai AC kok pakai AC, ya, pakai tegangan AC itu pasti ada adaptornya. Ada pengubah dari AC menjadi DC. Baterai ini ada ukuran-ukurannya, jenis-jenisnya juga macam-macam, ya. Ada tipe AA, ya, ada AA saja, tipe C, tipe D, ya. Ini bedanya. Yang kecil yang biasa kita pakai ini AA, ya. Hambatannya 75, current-nya 20 mA per hour. Ampere hour-nya 28, ya. Harusnya 20, ampere hour-nya 2,8 ampere. Ini artinya adalah dia bisa ngasilin arus 2,87 kalau dia ampere, ya, hanya dalam waktu 1 jam habis. Jadi batu baterai ini bisa habis, ya. Habis ya harus dibuang, kecuali
catur daya yang bisa rechargeable. Di pasaran yang seperti ini ya, ini yang 9 volt ya. Kalau kita mau mengukur tegangannya, kita bisa diukur langsung di sini beban baterainya. Ya, kemudian atau dipasangin beban, kita mengukurnya paralel dengan beban. Kemudian kalau mengukur arus, kita akan masangnya ampere meternya kita pasang secara seri dengan beban. Kemudian memasang baterai itu gimana ya, ini yang tunggal, yang satu kita bisa menghubungkan seri kalau mau memperbesar tegangannya. Jadi kalau satu baterai satu sel yang AA itu satu kita bikin 4, maka tegangannya akan naik 2 menjadi 3 volt, 3 menjadi 4,5, 4 menjadi 6 volt, tapi arusnya dia tetap ya 2 ampere hours. Dia hanya menaikkan tegangan. Tapi kalau batu baterai dihubungkan secara paralel 42 karena dia 2 ampere hour, maka dia bisa memperbesar arusnya yang lama ya. Jadi, tegangannya tetap 1,5. Jadi kalau batu baterai dihubungkan seri, tegangannya bertambah, arusnya tetap. Tapi kalau dia dihubungkan paralel, justru arusnya yang nambah, tapi tegangannya itu tetap. Jadi ini kalau saya kasih contoh, ini ada 2 buah beban baterai 6 volt yang di seri. Maka satu baterai dari sini ke sini 6 volt, dari sini ke sini 6 volt, tapi dari ujung atas ke ujung bawahnya adalah 12 volt. Ini ya. Tentu saja batu baterai bisa kalau dipasangin yang soak gitu ya. Batu baterai soak yang cuma tegangannya 0,3 volt, ini udah batu baterai yang bersoak. Diserikan dengan 6 volt, maka tegangannya adalah 6,3 volt ya. Tapi karena dia udah soak, harusnya ya kekurangan bebannya setelah dipasangin R, ada beban R lagi, arus yang berkurang, maka tegangannya dia paling hanya sekitar 5,7 saja karena dia ditekan oleh beban. Oke, itu komponen kita yang pertama, yaitu tentang baterai. Yang kedua kita mau lihat fuse, ini Seekring yang kemarin kita bahas. Ini simbol-simbolnya, ada yang sistem Eropa, ada yang sistem Amerika. Yang kita sering pakai yang 2 ini. Jadi pakai juga, tapi ini biasanya di simbol-simbol Eropa. Yang kita pakai Amerika standar. Ini adalah Seekring fuse. Ini Seekring yang dipasang di mobil. Dia kalau dia elektronika pakai casingnya, ke tempat wadahnya, seperti ini. Nah di fuse itu ada tipe AG, 2AG, 3AG. Ini memperlihatkan ketahanannya ya, arusnya. Nah dia biasanya ukurannya makin besar, ya makin besar ketahanan arus. Itu tentang Seekring. Fungsi Seekring itu adalah sebagai pengaman. Jadi kalau ada beban lebih atau terjadi konslet, dia akan putus gitu. Ya, kali putus ya harus diganti. Oke, berikutnya adalah saklar atau push button. Kemarin tadi kita bahas ya. Yang ini adalah push on, push button ini dua-duanya push button. Tapi ini push on, ini push off. Ya. Nah bentuknya seperti ini. Ini biasanya ada warnanya ya. Yang merah, yang hitam ini biasanya adalah yang push off. Jadi dia pertama dia on, kalau ditekan malah off. Kalau merah dia push on gitu, yang seperti ini. Ini biasa disebut juga dengan tick switch, tactical switch. Ini saklar matrix ya. Dia ada untuk digunakan sebagai telepon, ada pagar dan bintang. Ini jenis saklar, ada push on, push off, SPST, single pull, single throw,
kemarin ya sudah terbahas. Jadi dia hanya on off saja, itu single pull, single throw. Kalau single pull, double throw, 1 induk 2 anak, double pull, double throw, 2 induk 2 anak, 2 induk 1 anak, double pull, double throw, 2 induk 2 anak. Ada yang toggle. Toggle itu pencet, ya dia biasanya yang kalau toggle itu kakinya 3. Nanti akan kita lihat yang berikutnya. Ini toggle nih, ya, SPDT, ya. Nah ini saklar-saklarnya. Ada juga saklar drip switch. Nah, ini drip switch. Dualin paket ya, drip switch. Jadi dia ada yang jumlahnya 6, 7, 10. Nah, di sini kita biasanya menghidupkannya itu pakai obeng, dicokel. Ini rotari, ini gambar rotari, saklar putar. Ini matrix LED, matrix switch, ya, yang seperti ini, simbolnya seperti ini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ada A, B, C, D, ada bintang dan pagar. Nah, kemudian ini juga 1 anak 2 itu rotari juga. Nah ini on off, zaman jadul dulu. Nah ini yang seperti ini, ya. Ini dia sangat terjadi banyak perbedaan. Jenis-jenis saklar. Yang berikutnya adalah kita bahas tentang relay. Relay adalah suatu komponen yang bekerja dengan prinsip elektromagnetik. Simbolnya seperti ini, ya. Ini yang single relay, ya. Ini single pull, double throw, 1 induk 2 anak. Jadi dia kerjanya adalah kalau ada arus yang ke coil, maka kontak ini akan tertarik, jadi bisa on off. Ini bentuk-bentuknya, ini yang biasa digunakan di mobil. Ya, yang elektronika biasanya yang ini kecil-kecil. Ini juga digunakan. Ini untuk AC biasanya. Ya. Biasanya kalau yang besar disebut dengan kontaktor. Ada lagi yang hanya 1 kontak, bukan relay, tapi disebut dengan reed relay. Sangat simpel sekali kerjanya. Dikasih tegangan langsung on. Pakai kaca biasanya. Nah, untuk apa aplikasi relay itu? Dia bisa menggerakkan komponen yang tegangannya lebih besar, atau AC dari DC, kontrol sumber yang AC, kita bisa gunakan relay. Jadi nggak nyetrum, ini bisa nyalain bohlam AC, motor listrik yang AC, motor pompa misalnya. Kita kasih rangkaian seperti ini, dihubungkan dengan transistor, ada relay. Ada sinyal ke sini, transistornya on, relaynya aktif, tek, motornya kerja. Gitu. Nah, signal ini bisa kita kondisikan dengan menggunakan sensor, apa sensor temperatur, apa sensor cahaya, dan lain-lain. Ya. Nah, biasanya relay itu diparalel dengan dioda. Dioda ini disebut dengan dioda snubber atau dioda damper. Dioda redam, ya biasanya dia untuk meredam gegel lawan yang dibangkitkan oleh relay ketika dia on, maka dia redam oleh dioda ini. Jadi kalau ada dioda paralel dengan relay itu jangan dicopot, karena kalau dicopot transistornya bisa jebol. Ya. Lalu 3 kali on, off, tek langsung jebol transistor. Jadi dioda ini adalah dioda proteksi. Jadi ini aplikasi relay, dia bisa menggerakkan dari rangkaian yang 5 volt, bisa menggerakkan tegangan yang lebih tinggi. Boleh tegangan AC yang beda atau yang lebih tinggi. Contohnya gimana rangkaian yang kecil dari mikroprosesor,
dari microcontroller yang dengan digital itu biasanya tegangannya 5 volt. Bagaimana dia bisa menggerakkan motor yang besar yang tegangannya 24 volt. Ya. Jadi tegangannya 2. Motor ini kerjanya dikendalikan oleh dengan tegangan yang lebih rendah dengan perantaraan relay itu. Jadi aplikasi relay itu adalah untuk bisa mengontrol, mengerjakan tegangan yang lebih besar atau lebih banyak atau berbeda. Jadi DC mengontrol tegangan AC itu bisa proses on-off-nya dia menggunakan relay. Ya. Jadi relay sendiri adalah suatu komponen yang bekerja mengaktifkan switch dengan prinsip induksi elektromagnetik dengan pemberian arus pada koilnya, relaynya. Kalau fungsinya dia bisa mengontrol atau mengendalikan beban yang memiliki tegangan lebih besar ya, dari tegangan dari kontrolnya. Next, selanjutnya kita akan coba lihat adalah, saya perlu cek dulu, baru 16 menit. Kita coba berikutnya adalah komponen resistor. Resistor itu dari kata resist, ya resist itu artinya tahan. Kalau kita lihat di jam tangan, di bawah jam tangan yang agak mahal dikit lah, ada tulisan water resist. Water resist itu artinya berarti jam itu bisa digunakan untuk berenang atau mandi nggak apa-apa. Water artinya air, resist artinya tahan, tahan air gitu. Resistor itu berarti dia adalah tahanan. Tapi saya katakan saya nggak setuju dengan istilah tahanan. Karena sering sekarang zamannya KPK menangkap itu tawanan, tahanan itu identik dengan orang yang melanggar hukum. Jadi resistor ini kalau saya boleh katakan hambatan aja lah, menghambat aliran arus gitu. Jadi dia nahan. Kalau arus misalnya ngalir 10 ampere dikasih ke resistor, outputnya pasti kurang dari 10 ampere. Berapa kurangnya tergantung dari besarnya resistor. Makin besar R, arus yang ngalir makin kecil gitu. Kebalikannya, kalau nilai R-nya kecil, arus ngalir makin besar. Ini contoh simbolnya resistor. 4K7 ini artinya 4,7 kilo ohm. 4,7 kilo boleh juga dituliskan dengan 4K7. Ini jenis-jenisnya resistor, ini fix ya, resistor tetap. Jadi jenis resistor itu ada 3. Ada resistor fix, ada yang variabel, ada yang spesial. Fix artinya tetap artinya apa? Nggak bisa berubah-ubah. Kalau kita beli dia 10 kilo, ya nilainya 10 kilo. Nah, hanya 10 kilonya ini ada yang dalam bentuk kode warna, ada yang langsung dicantumkan. Ini adalah yang fix resistor. Ini yang nilainya langsung dituliskan di badannya, 1 kilo ohm J. J ini berarti dia 5%. Ya. JF, G, J. Kalau F itu 1%, G 2%, J itu 5%, F, G, J, K itu adalah 10%, M adalah 20%. Jadi kalau J ini adalah 5%, 1 kilo ohm. Tapi ada yang di dalam bentuk kode warna gitu. Ya. Ini dia, coklat, hitam, orange. Ini coklat, hitam, orange. Coklat 1, hitam 0, orange 0-nya 3. Ya, berarti dia 1 kilo. Berarti ini resistornya sama. Ini resistor, ada yang 5 gelang, ada yang 4 gelang. Ini yang 4 gelang. Coklat, hitam, merah. Ini 1 kilo. Ya. Kalau yang ini, yang keempat adalah nilai toleransinya. Ini resistor yang jenisnya adalah wire wound, resistor yang dibuat dari lilitan. Ini resistor karbon.
dia resistor keramik soalnya, dibuat dari keramik. Ini juga resistor straps, buat dari lempengan. Ini cara-cara kita baca kode warna, ya. Ada yang ngajarinnya hijau, merah, kuning, biru, abu, macam-macamnya. Jadi resistor ini dia punya nilai-nilai. Hitam itu 0, coklat 1, merah itu 2. Jadi kalau di gelaran pertama, gelaran kedua, gelaran ketiga, gelaran keempat adalah toleransinya. Ya. Nah, ini contohnya adalah misalnya kuning, ungu, coklat, emas. Emas toleransinya 5%. Ya. Nah, nilainya di sini, ya. Kuning, yellow 4 kuning, 4. Ungu 7. Jadi angka keduanya 7, jadi dia 47. Coklat berarti kali 10 di gelaran ketiga. Ya, 10 gelaran ketiga. Berarti dia adalah nilainya 470 ohm, 5%. Ini adalah resistor yang nilainya fix. Ya. Ini jenis yang pertama, resistor yang fix. Selain resistor fix, dia ada resistor yang variabel. Resistor variabel itu dia dicoret ada panahnya yang kemarin kita coba bahas. Ada 2. Fix itu adalah variabel resistor itu ada yang panah, berarti adalah yang potensiometer. Yang tumpul adalah yang trim pot. Sama-sama resistor variabel, tapi nilainya dia bisa dirubah-rubah. Ini dia potensiometer dan trim pot. Ini simbolnya, resistornya dicoret pakai tanda panah. Ini adalah potensiometer. Yang ini, jadi muter-muternya dia pakai tangan, pakai tuas, pakai knob. Kalau yang tumpul seperti ini adalah trim pot. Gambarnya kayak gini atau kayak gini. Jadi pakai obeng. Ya. Jadi sama-sama resistor variabel, tapi dia bisa dirubah-rubah. Ya, hanya merubahnya kalau potensiometer dia pakai knob, kalau ini pakai obeng. Ada juga yang modelnya digeser, ya, R geser. Fungsinya untuk apa? Untuk mengatur tegangan, ya. Jadi dia kalau diputar begini 12 volt, kita geser putar ke posisi ini ya, ke bawah, makin turun tegangannya. Kalau kita mentok ke sini dia short, dia hubungannya kan 0, berarti keluarannya 0. Jadi dia bisa mengatur merubah-rubah arus, ya. Contohnya untuk di ampli ada pengaturan volume, ngatur bass, ngatur treble. Dulu kalau di TV diputar-putar, sekarang modelnya pencet ya. Kalau dulu di TV itu diputar-putar bisa ngatur brightness, contrast, dan lain-lain. Ya. Jadi kalau dipasangin LED, dia bisa ngatur terang redupnya LED ini. Ya. Nah, dia itu bisa potensiometer karena nilai R-nya bisa berubah. Ini jenis resistor yang kedua, yaitu resistor yang variabel. Jadi saya katakan resistor itu jenisnya ada 3. Yang pertama adalah yang fix atau nilainya tetap. Yang kedua adalah jenis variabel, yaitu resistor yang nilainya bisa berubah-ubah. Ya, ini ada juga yang berubah-ubahnya, saya tambahkan lagi. Ada juga yang berubah-ubahnya dengan wire wound. Seperti ini jenisnya ya. Ini disebut dengan multitone karena ini kalau yang ini putarannya paling cuma 360 derajat ya. Ya, kalau ini bisa sampai putaran 25 putaran, ada yang 10 putaran, lebih presisi. Ini adalah tripod sebenarnya, tripod model-modelnya seperti ini. Ya. Ada yang biru-biru ini multitone tripod. Putarannya lebih dari 1 putaran.
Maksimum dia 250, minimum dia 0, seperapat dia 125, setengah 250, 3/4 325, full dia 500. Ini linear, artinya perubahannya itu teratur. Ya. Tapi kalau logaritmik, misalnya dia 500 ohm, tengah-tengah belum tentu 200 ohm, tengah-tengah baru 800, seperapat baru 14. Maksimum baru dia. Itu yang membedakan logaritmik dan linear. Adanya di kodenya. Kalau yang membaca B. Nah, kapan kita pasang yang linear? Kapan kita pasang yang logaritmik? Itu tergantung daripada kebutuhan. Kalau kita ada spesial itu artinya khusus. Resistor ini khusus dibuat untuk kerja yang bisa berubah, tapi yang berubah bukan tangan, bukan obeng. Ya, kalau variabel ini berubahnya yang berubah oleh obeng atau oleh tangan. Tapi kalau ini yang berubah kalau dia panahnya 2, ini adalah LDR, Light Dependent Resistor. Resistor yang nilainya berubah-ubah tapi dengan cahaya yang berubah-ubah dia. Terang gelap, R-nya berubah. Makin gelap makin besar nilainya. Makin terang makin kecil. Kalau lihat tanda begini min T ini berarti adalah NTC. Ada NTC, ada PTC. Dua-duanya ini adalah resistor yang nilainya bisa berubah, tapi dia bukan tergantung oleh cahaya, tapi dia tergantung daripada temperatur. Kalau NTC dia negatif, temperatur koefisien, artinya nilainya akan respon makin besar. Kalau semakin dipanasin dia NTC responnya negatif, ya, makin panas makin kecil resistor. Kalau PTC dia positif, makin panas ya makin besar nilainya. Ya. Jadi kalau LDR makin terang makin kecil, makin gelap makin besar. PTC makin dipanasin makin kecil. PTC makin dibesarkan, makin dipanaskan makin besar. Jadi ini adalah resistor yang spesial. Jadi resistor ada 3 macam: fix, tetap, variabel bisa berubah, spesial bisa berubah tapi dia tergantung daripada cahaya atau tergantung daripada temperatur. Ini kalau kita lihat tentang LDR, Light Dependent Resistor, simbolnya R yang dipanahi 2. Ya, ini adalah simbol daripada LDR, bisa menjadi sensor cahaya. Ya, makin terang luxnya makin besar, dia makin kecil R-nya. Yang makin gelap dia makin besar. Ya, contohnya rangkaian sederhananya adalah sensor motor yang dikendalikan oleh lampu senter. Ya. Jadi kalau dia gelap, nggak ada lampu senter, mati. Tapi begitu dia di senter lampu senter, motornya memutar. Ya. Motor yang muter kalau ada cahaya.
faktor cahaya. Jadi kalau dia nggak ada lampu, nilai R-nya besar, nilai R besar, nggak ada arus yang bisa ngalir dengan transistor, maka transistornya mati, off, ya, off, relay nggak kerja, motornya mati. Tapi kalau dia dikasih cahaya, LDR ini nilainya jadi kecil. Kalau R-nya kecil, arus besar tadi. Dengan adanya arus besar, ngalir ke basis transistor, transistornya on, dia akan bekerja menarik karena kontak, maka relaynya akan berputar. Ada satu dioda di sini yang berjajar dengan relay selalu. Tadi saya katakan dia adalah dioda snubber atau dioda damper, ya, peredam atau dioda proteksi, ya, supaya transistornya tidak jebol waktu relay bekerja. Karena relay kerjanya itu menggunakan induksi elektromagnetik. Induksi itu kalau pertama on dia akan mengejut, ada tegangan kejut yang berbalik dengan sumber arus yang membangkitkannya. Itulah yang kadang-kadang membuat transistor itu jebol. Nah, supaya transistor ini tidak jebol, diproteksilah selalu di relay itu diparalelkan dengan dioda. Oke. Yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini adalah tentang termistor. Termistor itu adalah jenis resistor, singkatannya thermally sensitive resistor. Jadi resistor yang sensitif terhadap perubahan thermal. Jenis termistor ada dua, ada PTC, ada NTC. NTC adalah negatif temperatur coefficient, PTC adalah positif temperatur coefficient. Perbedaan PTC adalah kalau makin panas PTC makin besar. Ini grafiknya bisa dilihat, ya. Makin panas dia makin gede R-nya. Ini resistor, ini temperatur. Makin dingin dikecilkan, R-nya makin kecil. Tapi NTC terbalik, makin dingin R-nya besar, ya. Kalau dipanasin nilainya dia makin kecil. Perbedaan menyorok dari PTC dan NTC dia biasanya warnanya. PTC dia biru, NTC biasanya dia hitam. Kalau di luar itu biasanya adalah NTC kayak gini. Kalau nggak ada ID-nya NTC. Kalau mau lebih jelas panasin aja, ya. Digarang ke solder, ukur pakai ohm. Kalau dia bergeraknya makin besar, berarti dia adalah PTC. Kalau yang dipanasin makin kecil, dia adalah NTC. Nah, biasanya dia dipasang di sensor temperatur untuk mendeteksi panas. Ya. Oke, itu dulu pembahasan kita tentang komponen. Masih banyak, ya. Kita nanti belum membahas tentang bagaimana membaca nilai resistor, kemudian warna-warna apa saja resistor yang ada di pasaran. Kemudian nanti besok kita akan coba lanjutkan tentang kapasitor, induktor, jenis-jenis kapasitor, dan lain-lain. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.